akan mempelajari dasar hukumnya ya. Oke. Nah, jadi saya ulangin lagi, adik-adik sudah tahu apa definisi pajak itu. Yang pertama, yang kedua, apa manfaat pajak itu, ya. Terus untuk apa pajak itu digunakan? Nah, sekarang pajak itu kan dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, ya toh? Nah, kalau kita lihat masuk kita pada pertemuan kedua ini, kita lihat dimensi hukum pajaknya. Nah, dimensi hukum pajak bisa lihat slide-nya. Halo? Oh, bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada ya? Oke. Nah, dimensi hukum pajak itu, yaitu hukum formalnya, mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, besar pajak yang dikenakan, atau timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Contoh itu di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan maupun di Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah. Nah, itu secara hukum formal. Nah, kenapa dikaitkan bahwa pajak itu bisa dipaksa berdasarkan undang-undang? Nah, itulah kita mengatakan bahwa pajak itu ya iuran masyarakat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang untuk kemakmuran daripada atau pembangunan daripada masyarakat ataupun negara. Ya. Itu kalau kalian lihat dimensi hukum pajak sudah masuk di hukum formal tadi. Mengatur tentang objek, subjek, penagihan, besarnya pajak, penghapusan, ya. Nah, semua diatur. Ada undang-undang PPH, ada undang-undang PPN, ada PPNBM, ada undang-undang bea meterai, ada undang-undang juga PBB, ya. Nah, ini yang kita sudah diatur secara hukum formalnya. Hukum materialnya merupakan tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Contoh, di dalam Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum Perpajakan, dan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, masuknya di dalam hukum material ada pengujian, ya. Bagaimana penerapan hukum yang formal, misalnya itu penagihan pajak, apakah sama dengan hukum material yang di dalam Undang-Undang KUP ataupun di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, salah satu contoh kenapa ada pengadilan pajak di sini, kalau wajib pajak ya itu punya hak dan punya kewajiban. Nah, kewajibannya adalah membayar ya pajak atau menyampaikan SPT tahunan atau menghitung. Itu kewajiban. Haknya ada. Kalau fiskus itu petugas pajak ya, fiskus menerapkan pajak seseorang tidak sesuai dengan menurut wajib pajaknya terlalu besar ditentukan oleh petugas pajak, ya. Wajib pajak itu punya hak keberatan, punya hak pengurangan, punya hak ke pengadilan pajak, ya, punya hak menunda pembayaran, ada di dalam undang-undang semua. Misalnya kalau wajib pajak keberatan, ya, ternyata keberatannya itu ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Masih ada haknya wajib pajak lagi untuk mengajukan ke banding ke pengadilan pajak. Jadi ada haknya, ya, bukan semata-mata bahwa wajib pajak itu tidak mempunyai hak. Dia berhak untuk dilayani.
Itulah dari segi hukum material. Ya. Kita lanjut ya. Bisa dimengerti kan? Ya. Bisa, Pak. Bisa, Nah, Pak. Atau jelas suara saya? Jelas. Oke, ya, kita lanjut ya. Nah, kedudukan hukum pajak ya menurut Rohmat Sumitro di situ dikatakan sebagai hukum perdata mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain. Nah, ini menurut teori yang menurut Rohmat Sumitro. Juga dikatakan sebagai hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah ya dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai hukum tata negara, hukum tata usaha atau hukum administrasi, hukum pajak, dan hukum pidana. Inilah kedudukan hukum menurut teori. Kita berbicara dari segi hanya untuk mengenai hukum pajak, ya, supaya jangan kita melebar. Nanti ada hukum tata negara, hukum ini, dan yang lain-lain. Nah, macam hukum pajak ini, ya, tadi saya katakan tadi, dengan yang pertama tadi, ya, ada hukum pajak material ini saya ulangin lagi ya, supaya nanti adik-adik supaya lebih bisa mengingatnya. Membuat norma-norma yang menerangkan antara lain perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan, yang dikenai pajak dalam kurung objek pajak, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak. Jadi sama tadi, saya ulangin lagi sekarang, ya. Nah, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh tadi undang-undang PPH, undang-undang PPN, ya. Nah, tadi yang pertama udah saya katakan, hukum pajak formilnya memuat bentuk tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Ya, itu misalnya yang saya katakan tadi mengenai keabsahan seperti undang-undang KUP, undang-undang daripada pengadilan. Oke. Nah, pajak dapat dikelompokkan, ya, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, menurut lembaga pemungutnya, ya, pengelompokan pajak. Nah, ada di sini kita lihat pengelompokan pajak menurut sifatnya. Pajak dikatakan juga pajak subjektif, di mana pengertian pajak subjektif itu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan diri wajib pajak, contoh pajak penghasilan. Jadi pajak subjektif, ya. Nah, masuknya di situ adalah daripada kondisi keadaan diri daripada wajib pajak. Wajib pajak PPH contoh. Nah, wajib pajak kan ada perorangan, ada badan. Ya, supaya jelas-jelas. Nah, sedangkan pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah. Ya, PPN dan PPNBM. Nah, itu tanpa memperlihatkan daripada wajib pajaknya. Ya. Maksudnya di situ bahwa di dalam objektif itu adalah barang, ya, barang yang disampaikan, ya, kepada seseorang,
Itu kan objektif barang itu. Nah, setiap pemakai barang yang berwujud itu dikenakan PPN atau pajak penjualan atas barang mewah. Sedangkan tadi pajak subjektif itu ya berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Masuknya di situ memperlihatkan diri pajak, semakin besar penghasilan daripada wajib pajak itu, mungkin yang jelas kontribusinya akan semakin besar untuk membayar pajak. Makanya di sini dikatakan di dalam subjektif memperlihatkan diri wajib pajak. Siapa sebenarnya wajib pajak itu? Ya, makin banyak penghasilan, pembayar pajak akan menjadi banyak. Ya. Bisa ya? Dapat nggak? Dimengerti? Halo kawan-kawan, biar bisa kita teruskan. Mengerti, Pak. Mengerti. Oke. Nah, oke. Di sini kita lihat ilustrasi hukum formal. Tadi saya katakan ilustrasi hukum formal adalah ada kaitannya dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan KUP, ya, Undang-Undang KUP namanya ya, itu pada tahun 2007. Nah, sekarang kita lihat wajib pajak pendaftarannya akan menghasilkan NPWP, ya. Ini kita lihat aja dulu ya, NPWP. Ini pembukuannya ya. Nah, kalau ada wajib pajak, ya, tadi saya katakan haknya, nah, dia mengajukan keberatan, ya, keberatan terhadap misalnya daripada ketetapan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak. Nah, ini semacam satu ilustrasi aja nih ya. Nah, terus kalau keberatannya diakui sesuai dengan pembukuan, maka wajib pajak akan membayar pajaknya sesuai dengan namanya surat setoran pajak. Ya. Nah, apabila misalnya wajib pajak tersebut ya tidak setuju di dalam pembayarannya, keberatannya ditolak, tadi seperti saya katakan tadi, dia bisa banding. Nah, tetapi sebelum itu kita lihat dulu pembayarannya dengan SPP, baru wajib pajak itu melapor SPT, melapor SPT, surat pemberitahuan ya tahunan. Bentar ya, agak lari nih sinyalnya, nggak bisa nih. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kelas yang lain begini juga ya, ada sindat-sindat juga. Katanya ada sindat-sindat juga ya. Ada juga, Pak. Iya. Bukan ini, Pak. Apa slide-nya diambil alih oleh Lestari, Pak? Diambil. Kenapa? Nggak tahu ini. Bapak coba pencet tab kontrol. Bentar. Apa yang pencet? Tab kontrol. Terus? Udah pencet aja, nanti bakal diambil alih oleh Bapak lagi. Kontrol aja. Ya, tab kontrol. Kan di
Di apa yang di Teams-nya itu, Pak? Yang gambar orang ada mejanya. Yang mana itu? Saya nggak tahu lagi nih, Dek. Jangan dulu deh diambil ini. Kenapa? Ya, oh ini. Iya, udah. Udah. Ya, Pak. Tapi belum keluar nih. Bapak tadi baru sampai di ilustrasi apa ya? Ilustrasi ya? Iya, ilustrasi. Ini deh, ini udah ilustrasi Pak. Udah ilustrasi hukum formal, surat administratif. Tapi di luar saya nggak keluar. Oh, Nah, itu dia. Nah, saya cek lagi ya. Oke, ya. Udah kelihatan? Udah? Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Kelihatan. Jadi ini wajib pajak ya. Ini fiskus. Maksudnya itu fiskus, petugas. Nah, petugas pajak akan melaksanakan pemeriksaan ya terhadap wajib pajak. Nah, ini abaikan dulu yang merah ini. Nanti pada terakhir dia menetapkan pajaknya. Berapa besar sih pajak yang setelah melaksanakan pemeriksaan gitu loh. Nah, ya. Kalau dia sudah ditetapkan, wajib pajak tadi saya katakan dia keberatan daripada ketetapan yang petugas pajak tetapkan tadi berdasarkan pemeriksaan. Wajib pajak keberatan. Nah, keberatan juga itu diproses di kantor pajak, yaitu namanya di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Nah, prosesnya itu menurut aturan undang-undang berlaku harus selesai dalam tempo 1 tahun. Nah, dalam tempo 1 tahun, keberatan wajib pajak tidak dijawab oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, maka permohonannya keberatan dikabulkan. Oleh undang-undang mengatakan demikian. Misalnya nih, Januari kemarin dimasukkan keberatan, ya kan? Nah, dia itu prosesnya sampai dengan Desember. Ternyata Februari sampai Februari nggak dijawab oleh Direktorat Jenderal Pajak. Itu permohonan wajib pajak atas keberatannya, ataupun atas penghapusan sanksi, ataupun atas pengurangan daripada ketetapan pajak yang telah ditetapkan, itu permohonan tetap langsung berdasarkan undang-undang dikabulkan 100%. Ya. Kalau di sini ilustrasinya, nah, kalau keberatannya itu ditolak, maka wajib pajak itu ya akan melaksanakan banding ke Badan Pertimbangan Pajak. Tadi saya katakan di situ kan di apa namanya formal tadi adalah pengadilan pajak ya. Di sini pengadilan pajak ini maksudnya, Badan Pengadilan Pajak ini. Nah, dia akan banding. Nah, kalau dia keberatannya ditolak, kalau merasa wajib pajak itu bukti-bukti bahwa dia itu benar menghitung pajaknya. Nah, jadi ini beratnya keberatan. Nah, sementara
Kalau dia keberatan juga ditolak, banding ditolak, dia punya hak lagi, yaitu PK, Mahkamah Agung. Peninjauan kembali daripada ini. Ya ini nantilah, ya, nggak usah terlalu ribet kalian di situ. Yang sekarang tahu dulu secara awal dulu. Ini udah masuk ke dalam materi nanti di dalam perpajakan lanjutan, ya. Oke, kita lewatkan ini ya. Nah, oke, ya. Kalau kita lihat lagi, itu kan tadi ilustrasi mengenai undang-undang. Kita lihat lagi ilustrasi hukum formal sesuai dengan surat administrasinya. Nah, di sini keterangan definisinya, ini SPT, surat pemberitahuan pajak terhutang. Nah, surat pemberitahuan pajak surat penagihan pajak ya. Nah, surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak. Ini surat pemberitahuan. Ini surat pemberitahuan, ini SKP surat ketetapan pajak, ini STP surat tagihan pajak. Ya. Nah, di sini dikatakan surat untuk pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak terhutang. Ini kalau administrasinya. Ya. Nah, definisi SKP, surat keterangan berupa SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil. Ya. Nah, itu di surat ketetapan pajak. Nah, bisa juga berupa surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, bisa juga surat ketetapan pajak kurang bayar, bisa juga surat ketetapan pajak lebih bayar, bisa juga surat ketetapan pajak nihil. Nah, sedangkan definisi STP, surat untuk menagih pajak dan sanksi administrasi. Ya. Ini secara definisi. Ya. Nah, fungsinya SPT ya, pelaporan dan pertanggungjawaban perhitungan jumlah pajak. Sedangkan fungsi SKP, alat koreksi, sarana mengenakan sanksi dan alat penagihan pajak. Sedangkan fungsi STP, alat koreksi, pajak terhutang, sarana mengenakan sanksi dan alat penagihan pajak. Ya. Ini kira-kira ilustrasinya. Nah, ini saya jelaskan ya supaya adik-adik ada sedikit sinyal, mana tahu sudah pernah apakah itu SPT, apakah itu SKP, apakah itu STP. Nah, hanya saya untuk membuka cakrawala adik-adik supaya bisa lebih connect ya. Nah, untuk perpajakan lanjutan ini akan dikupas lebih lanjut ya. Apa sebenarnya kenapa dikeluarkan SKPKB, kenapa dikeluarkan STP, kenapa dikeluarkan ini nanti di dalam perpajakan lanjutan ya. Pokoknya kalau kalian nanti ditanya dosen berikutnya perpajakan lanjutan mengenai ilustrasi hukum ini, mengenai definisi, mengenai NPWP,
mengenai objek, mengenai kegunaan pajak dan seterusnya sudah adik-adik mengetahui. Jadi nanti tinggal gampang untuk perpajakan lanjutan, ya. Oke. Sekarang kita lihat unsur-unsur pajak ya. Nah, ini udah saya ulangin lagi ya. Nah, iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal balik. Ini udah kemarin ya. Udah kan? Udah ya? Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, Sudah, Pak. pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini kalau dikatakan unsur-unsur pajak sama dengan definisinya. Ya. Unsur-unsur pajak dengan definisi sama. Kalau kalian ditanya apa unsur-unsur pajak, jangan bingung. Ya, apa definisi pajak, jangan bingung. Ini sama aja. Ya. Kalau ada pertanyaan, mana tahu adik-adik kalian bertanya, apa sih unsur-unsur pajak itu, Kak? Sama, inilah. Ya. Bisa kalian jawab gitu loh. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada fungsi pajak. Ya. Fungsi pajak itu ada fungsi budgeter, ya, di mana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Ada fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Ya. Nah, kalau kita lihat seperti itu. Jadi kalau dia fungsi pajak adalah dua. Satu fungsi budgeter, dua fungsi mengatur. Harus tahu ya. Ini saya jelaskan lagi. Nah, ada juga orang mengatakan demikian, sama juga sih fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara itu tadi budgeter. Sebagai alat distribusi ekonomi, ya, sebagai alat mengatur, nah, ini regulator, ya, kalau kita lihat ya seperti tadi ya, nah ini dia, mengatur dia. Ini budgeter sebagai sumber dana bagi pemerintah itu. Nah, ini memang sengaja saya ulangin lagi, ya. Nah, kita lihat jenis-jenis pajak, ya. Atau sebelum kita lanjut, ada yang ditanya nggak? Coba di-relay lagi ya. Sebentar. Ada pertanyaan itu? Sebelum kita masuk ke jenis-jenis pajak? Saya, Pak. Ya. Tolong di-mute dulu. Itu. Yang lain? Nah, ya. Apa kira-kira? Halo? Halo, Pak. Ya. Bapak dengar suara saya, Pak? Iya, dengar ya. Ya.
Tadi kan Bapak bilang bahwa fungsi pajak ini sebagai pengatur stabilitas ekonomi kan Pak? Ya, ya. Terus yang kan zaman sekarang ini kan terjadi COVID kan Pak? Ya. Apakah dengan adanya bantuan-bantuan kayak bansos-bansos itu yang diturunkan dari pemerintah kepada masyarakat itu melalui dana pajak juga Pak? Ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Siapa nih yang nanya? Aron Pak. Aron, ya, ya, ya. Nah, jadi itu benar Aron. Jadi saya ulangin lagi bahwa pajak itu adalah dikumpulkan dari seluruh yang ada di negara kita ini. Baik itu dari segi pajak penghasilan, baik itu dari segi PPN atau PPNBM, baik itu dari segi biaya meterai, baik itu dari segi PBB, ya, dan cukai, ya. Nah, seluruh penerimaannya itu apabila wajib pajak telah menyetorkan ke bank, ya, secara automatically sudah masuk kepada kas negara, ya, sudah masuk ke kas negara, tidak ada bocor, sudah masuk kas negara secara automatically. Nah, dari kas negara ini, inilah yang dikatakan menjadi APBN, ya. APBN kan dibicarakan sekali setahun kan, ya, untuk APBN. Nah, dari dana anggaran pendapatan belanja negara ini, inilah lagi didistribusikan kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Luar Negeri, dan badan-badan milik badan usaha milik negara. Nah, udah dikasihlah pos anggarannya. Katakanlah kamu misalnya di situ adalah katakan berapa ratus miliar, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Ya. Nah, tadi kan pertanyaan Aron, apakah dana pajak gitu? Ya jelas bahwa itu adalah dana pajak. Ya. Atau dari APBN. Nah, dana pajak kan tidak semuanya di APBN itu dana pajak. Ada tadi saya katakan dari bea cukai, ya kan? Nah, lain itu pajak kan? Nah, ada juga di situ pendapatan negara bukan pajak. Ada penerimaan negara namanya pendapatan negara bukan pajak. Contoh, kalau misalnya ya ada aset negara disewakan, ya, ada rumah negara disewakan. Nah, itu adalah bayar pajak. Seperti kalau ada rumah-rumah, misalnya rumah negara ditempati oleh pegawainya, ya, wajib itu bayar pajak. Sewa, bukan pajak, sewa. Nah, sewanya itu adalah penerimaan negara bukan pajak namanya. Itu juga dikumpulkan masuk APBN. Nah, termasuk juga biaya lelang, hasil lelang. Kalau ada barang sitaan negara dilelang oleh negara ataupun biaya lelang administrasinya, itu juga masuk di dalam kategori APBN tadi. Nah, dari APBN akan didistribusikan kepada kementerian. Nah, Kementerian Kesehatan akan mengatur dananya lagi. Ya, akan mengatur dananya lagi. Untuk salah satu contoh wabah sekarang COVID-19 ini. Ya. Nah, sama dengan juga Kementerian Sosial akan mengatur dananya lagi untuk bantuan kepada yang kurang beruntung. Ya. Nah, tetapi untuk saat ini ada juga dari Direktorat Pajak
memberikan, ya, memberikan. Ya, katakanlah kalau istilahnya memberikan diskon, ya nggak lucu. Agak apa namanya, memberikan keringanan lah. Nah, contoh salah satu kondisi COVID sekarang, pemerintah menanggung pajak para pekerja mulai kemarin April sampai dengan Desember ini. Pekerja kan ada potongan PPh pasal 21 kan? Nah, ini sudah teknis ini. Sudah teknis. Nah, karena kondisi sekarang ikut juga pemerintah membantu supaya perekonomian Indonesia jalan, pemerintah menanggung potongan pajak PPh pasal 21 semua karyawan yang ada sekarang sampai dengan bulan Desember. Itu salah satu contoh. Terus pemerintah menanggung, membebaskan PPN barang impor. Harusnya kan bayar. Pemerintah bebaskan sampai dengan Desember ini. Inilah salah satu regulasi daripada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menopang daripada perkembangan ekonomi di negara kita dari sektor pajak. Dengan adanya itu, secara automatically penerimaan pajak menurun. Ya, nyambung nggak cerita saya nih, kira-kira? Nyambung nggak? Halo? Halo? Iya, Bisa dengar Pak. kah? Nyambung Bisa, nggak? Pak. Jadi Aaron itu pertanyaannya iya, ya semuanya istilahnya uangnya uang dari pajak juga. Iya, Gitu Pak. loh. Ya. Ada lagi yang mau ditanya yang lain? Ini pesertanya 28 ya? Sekarang udah 36, Pak. Udah 36. Wih, banyak juga ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang mau ditanya? Nah. Oke, kita lanjut ya. Iya, Pak. Oke. Kita masuk kepada jenis-jenis pajak. Nah, jenis pajak ada dua, pajak pusat dan pajak daerah. Ya, masuknya di situ bukan jenis pajaknya, maksudnya berdasarkan pihak yang memungut. Ya, jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut ada dua, yang pajak dipungut pusat, yang pajak dipungut daerah. Pak, Ya, maaf Pak. Yop. Slide-nya diambil alih lagi. Kenapa diambil alih? Nggak tahu. Nggak tahu, itu take control-nya udah bukan di Bapak. Itu dia ini. Sudah. Oke, bisa saya lanjutkan? Bisa, Ya. Pak. Nah, kita lihat jenis-jenis pajak. Ada dua jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut. Satu, jenis pajak pusat. Dua, jenis pajak daerah. Nah, ada dua juga jenis pajak berdasarkan sasaran. Satu, pajak subjektif, tadi sudah kita terangkan. Dua, pajak objektif. Ada juga
jenis pajak berdasarkan sifat golongan pihak yang membayar. Ini pihak yang membayar. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, ini kalian harus tahu ya. Nah, harus benar kira-kira ini bisa dikatakan hafal mati lah. Ya. Apalagi kalian itu jurusan akuntansi dan juga nanti juga mana tahu konsentrasinya di pajak. Harus tahu juga ini. Nah, ingat, menurut pemungut, pajak pusat, pajak daerah, itu jenis pajak. Berdasarkan sasaran, ada pajak subjektif, pajak objektif. Berdasarkan sifat golongan yang membayar, ada yang langsung dan ada juga yang tidak langsung. Ya, bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Oke. Nah, ini kalau jenis pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jelas ya? Jangan pikirannya dulu, misalnya biaya cukai, lelang jangan pikirkan dulu. Kita bicara pajak. Nah, tadi sengaja saya katakan itu jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Pajak, ya. Nah, di mana Direktorat Pajak mengelola satu PPH, ya, pajak penghasilan, dua pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. 3. Biaya meterai. 4. Pajak bumi dan bangunan sektor P3. P3 ini pertambangan, perkebunan, perhutanan. P3. Ya. Oke. Nah, ini jenis pajak daerah. Yang dikelola oleh Pemda. Nah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor. Ini daerah. Ya. Nah, ini contohnya pajak reklame, pajak tontonan, pajak kendaraan bermotor, pajak PBB P2. Pajak PBB P2 ini. Tadi yang saya katakan pusat mengelola adalah pajak PBB P3. P2 ini, PBB P2, pajak PBB P2 itu pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan perkotaan. Tadi P3, PBB P3 adalah pertambangan, perhutanan, ya, perkebunan. Ya. Oke. Saya akan coba nanti, ya. Ini nggak ada saya bikin slide-nya. Pajak daerah ini ada 2. Ya. Yang dipungut oleh provinsi, 1. Yang dipungut oleh kabupaten kota. Ya. Provinsi 1 sama kabupaten kota. Ada 2. Jadi pajak itu berdasarkan pemungutannya ada 2. 1 dipungut oleh pusat, 2 dipungut oleh daerah. Dipungut oleh daerah ini adalah dibagi 2 lagi. 1 provinsi, 1 kabupaten kota. Ya. Nah, contoh
Untuk provinsi, ya, yang dipungut itu adalah pajak kendaraan bermotor, itu provinsi. Sedangkan contoh untuk kabupaten kota adalah misalnya pajak restoran. Itu kabupaten kota. Ini saya gabung semua di slide ini. Dan pajak bumi dan bangunan sektor PBBP 2, pedesaan perkotaan. Nah, kalau kalian nggak jeli, pasti bingung. Bisa dimengerti? Bisa. Yang lain bisa? Saya Bisa, sengaja. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Hah? Ya. Bisa, Pak. Saya ulangin lagi ya, kalau nanti ada ujian. Jenis-jenis pajak, ya. Jelaskan jenis-jenis pajak, ya, yang dikelola di dalam negara NKRI. Misalnya, harus kalian tahu. Ya, jenis pajak dibagi dua. Satu, jenis pajak yang dipungut oleh pusat. Dua, yang dipungut oleh daerah. Bagi lagi, yang dipungut daerah itu dibagi dua lagi. Satu, kewenangan provinsi. Satu, kewenangan kabupaten kota. Harus tahu. Nah, kalau Aaron di mana tinggal? Dari mana? Dari Ambon, Pak. Ambon. Itu provinsi apa itu? Provinsi Maluku, Pak. Provinsi Maluku. Nah, Iya, kota? Kota Madia Ambon. Iya, Kota Madia Nah, Ambon. Provinsi Maluku, kan daerah Provinsi Maluku, itu pemungutannya itu adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, Kota Ambon itu adalah yang dipungut itu pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak PBBP 2. Jadi kalau provinsi itu tidak berhak untuk memungut pajak PBBP 2. Itu loh. Itu dibagi lagi, ada wewenang mereka. Provinsi ada wewenangnya, kabupaten kota ada wewenangnya, setiap dari 2. Ya? Bisa kan? Bisa, Pak. Yang lain jelas nggak? Jangan nanti. Bisa, Pak. Jelas, Ya, Pak, jelas. mudah-mudahan bisa ya. Nah, Bisa, Pak. ya. Oke, kalau bisa kita lanjutin. Nah, ini tadi contoh. Nah, masuk kita kepada syarat pemungutan pajak. Oke. Pemungutan pajak harus adil. Ya. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Seperti catatan tadi. Tidak mengganggu perekonomian. Ya, tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus efisien. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Ini kira-kira syarat pemungutan pajak. Ya. Harus adil. Ya. Harus berdasarkan undang-undang. Tidak mengganggu perekonomian. Harus efisien. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Ya. Maksudnya di sini pemungutan pajak harus adil. Ya, kalau penghasilan seseorang harus lebih banyak, ya pajaknya lebih banyak. Nggak mungkin sama penghasilan dipungut pajak yang penghasilan gajinya 50 juta dengan gaji yang 20 juta. Ya, itu maksudnya harus adil. Nah, misalnya kalau di PBB, nilai daripada tanah satu jalan, si A, si B yang bertetangga, ya harus sama berapa per meter.
Kalau si A 100.000 per meter, si B harus 100.000 per meter. Nggak boleh si A 100, si B 50. Nah, ya, harus sama. Nah, itu maksudnya harus adil. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Ya, tidak boleh tidak berdasarkan undang-undang. Dasar pemungutan juga harus berdasarkan undang-undang. Dasar penetapan juga harus berdasarkan undang-undang penetapan pajaknya. Bukan ada semena-mena kamu sekian, nggak ada seperti itu ya. Nah, tidak mengganggu perekonomian, ya jelas. Ya kalau bisa, ya pajak ini bisa untuk meningkatkan perekonomian atau pajak ini bisa membiayai perekonomian negara kita. Pemungutan pajak harus efisien, iya. Jangan lebih banyak biaya yang dikeluarkan daripada itu tinggal DO. halo, Approval halo, tolong di-mute dulu. dari mamanya sama dari Budi ada. Terus tadi apa tuh? PHS. Halo, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Itu siapa itu yang itu di-mute situ? Trimides, mute dulu Trimides. Tolong kita saling menghargai ya. Nah, ya. Jadi pemungutan pajak harus efisien. Maksudnya di situ, jangan lebih banyak biaya yang dikeluarkan daripada hasil pajak. Kalau misalnya seseorang melaksanakan pemeriksaan, perhitungan biayanya adalah katakan sama dengan waktu, katakan dia misalnya biayanya itu adalah 1 juta. Nah, ya hasilnya nggak boleh 1 juta. Ya kalau bisa sampai dengan miliar. Itu loh. Jadi ibaratnya harus lebih efisien lah. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, ya. Yang jelas, Direktur Jenderal Pajak selalu menyederhanakan sistem pemungutan pajak, ya. Selalu menyederhanakan. Sekarang membuat NPWP sudah bisa melalui internet untuk membayar juga dan yang lain-lain juga. Itu syarat pemungutan pajaknya, ya. Bisa ya? Nah, kita lihat di sini, masuk kita lagi di dalam NPWP, ya. Ini kita lihat. Ada istilah-istilah yang ada di Direktur Jenderal Pajak atau pengelolaan pajak adalah NPWP. NPWP itu apa sih sebenarnya? Nomor pokok wajib pajak yang berguna sebagai identitas wajib pajak. Itu loh. Ya. Sebagai identitas wajib pajak. Nah, ada juga istilah singkatan NPPKP adalah nomor pokok pengusaha kena pajak yang berguna sebagai identitas wajib pajak juga. Yang namanya PKP, pengusaha kena pajak. Tidak semua badan usaha sebagai PKP. Ya. Maksudnya sebagai PKP itu, dia itu adalah berhak untuk pengumpul PPN yang nantinya juga akan dilaporkan kepada negara. Contoh, kalau saya sebagai pengusaha pabrik kelapa sawit, nah, kalau misalnya orang menjual buah tandan segar itu kepada pabrik saya
saya berhak memungut PPN karena saya sebagai PKP. Ya, sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Nah, tetapi yang saya pungut itu akan saya setorkan kepada pemerintah. Gitu loh. Itu maksudnya di PKP, pengusaha kena pajak. Makanya bukan semua CV atau PT yang ada sebagai PKP. Ya. Nah, siapa yang menentukan sebagai PKP adalah Direktorat Jenderal Pajak. Gitu. Nah, fungsi, tadi saya katakan fungsi lagi NPWP, identitas WP, tertib dalam pembayaran dan pengawasan pajak untuk keperluan dengan dokumen pajak, memenuhi kewajiban pajak, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu, dan untuk keperluan pelaporan SPT masa dan SPT tahunan. Itu fungsi. Kalau nanti ada pertanyaan, ya, apa sih definisi NPWP dan fungsi, dan NPPKP dan fungsi? Nah, kalian harus bisa menjawab. Ya. Nah, sedangkan NPPKP, identitas pemenuhan kewajiban PPN dan PPNBM dan pengawasan perpajakan. Nah, cara mendapatkan NPWP dan PPKP, mendaftarkan diri ke kantor Dijen Pajak yang terdekat atau tempat tinggal atau melalui online. Ya. Inilah kira-kira. Ini yang jelas materi yang ini nanti juga benar-benar kalian juga harus tahu. Nggak perlu misalnya letter late dihafal. NPWP definisinya adalah identitas wajib pajak, boleh seperti itu. Fungsinya adalah keperluan pelaporan SPT masa dan SPT tahunan, mendapatkan pelayanan, itu fungsinya. Ya. Nah, bisa jelas ini? Kira-kira? Jelas, Pak. Bisa, Pak. Kalau ada soal? Pak, saya mau tanya. Ya. Oke, nama saya Trimides, Pak. Pengen tanya, Pak. Trimides. Udah di-mute tadi? Belum? Udah. Siapa? Ya. Pak, kalau kita mau bikin NPWP itu berapa hari sih, Pak? Ya, nggak ada hari-harinya. Langsung. Langsung jadi ya, Pak? Iya. Langsung jadi. Maksudnya kayak KTP gitu kan, tunggu sebulan dulu baru jadi. Susah. Saya aja mau rombak KTP, sudah ada KTP, nukar aja nunggu berapa bulan. Nggak jadi-jadi. Iya, Pak. Oke. Cumanya. Iya, saya mau bikin NPWP. NPWP langsung aja. Langsung aja, Pak ya? Iya. Payung tuh. Ya. Iya, Pak. Di Cipayung tinggalnya. Iya, Cipayung. Nah, pergi aja ke sini, ke wilayahnya KPP Pasar Rebo. Oh, iya. Pasar Rebo di situ, Jalan Raya Bogor. Langsung daftar di situ, ditungguin 15 menit, selesai itu. Oke, Pak. Oke. Ngerti. Ya. Jadi nggak perlu kemana-mana gitu loh. Iya, Pak. Ya, tapi Iya, kalau konsekuensi, jika kamu sudah mempunyai NPWP, harus melaporkan SPT setiap tahun. Itu konsekuensinya. Gitu ya. Nggak boleh didiamkan. Iya, Pak. Nah, kalau didiamkan itu sama aja merusak administrasi pajak. Nah, harus dilaporkan apakah itu nihil, ya nggak masalah. Gitu loh. Iya, Pak. Nah, bisa aja nihil karena kamu belum punya penghasilan. Nah, iya tuh. Nah, masih di bawah, kalau ada pun penghasilanmu entah kau jualan apa, mungkin di bawah PTKP. Penghasilan tidak kena pajak, 54 juta per tahun, bisa aja. Di bawah itu kan nihil. Yang penting harus laporan. Kalau terlambat lapor, itu denda. Itu loh. Ya? Oke, Pak. Ya, Pak. Oke. Ada lagi yang lain?
Ayo, mumpung kalian ini beruntung dosennya pengantarnya nggak begitu perlu teori tapi prakteknya karena dosennya orang pajak gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Malu-malu ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini saya ulangin lagi nih. Gitu loh, ini paling ini. Fungsi utama sarana dalam transfer pajakan, tanda pengenal diri. Ini lebih jelas, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak ini. Ya, kalau ada ujian inilah masukan. Ya, kalau pasti ujian udah saya keluarkan ujian ini. Pertanyaan ini. Oke? Oke, Pak. Nah, sebelum lanjut kita ke mekanisme pembayaran pajak, ada yang bertanya? Tidak, Pak. Benar nih, udah tahu semua. Bapak, saya mau nanya lagi. Apa itu? Saya lebih Pak, harus ditanya. iya, Pak. Kan saya, Pak, tetangga saya kan ada yang tidak bayar pajak gitu kan. Itu kira-kira apa sih Pak hukum dendanya? Kalau Pajak kayak apa? kayak motor. Oh, Kayak itu kan, motor. saya lihat kan dia kan itunya masih 18 ya, masih 18 dan kan sekarang 2020 gitu loh Pak. Nah, Kayak diperpanjang. kalau motor tadi itu masuk kepada pajak daerah. Ya. Pajak daerah yang dikelola oleh provinsi. Ya. Nah, sanksinya tetap dia kena sanksi administrasi untuk denda keterlambatan membayar. Ya, keterlambatan membayar. Nah, kalau dia nanti mau untuk mengurus, dia itu denda. Berapa? 2% per bulan. Kalau pajak, ya 2% per bulan. Ya, pajak pusat ya. Nggak tahu kendaraan bermotor saya nggak tahu berapa persen itu ya. Yang jelas mungkin hampir sama ya, 2% per bulan. Paling tinggi sanksinya kalau pajak itu 48%. Paling tinggi. Nah, ya, kalau dia tidak membayar, tetapi sebelum wajib pajak membayar dari kantor pajak, ya, saya bicara ini dari Direktorat Pajak bukan pajak Pemda. Nah, sudah ada namanya STP, surat tagihan pajak. Nah, yang pertama dari STP itu disampaikan. Yang kedua, tidak membayar dihimbau. Yang ketiga, kalau himbauan tidak ini, baru unsur penegakan hukum namanya, yaitu penyitaan. Akan disita daripada barang tersebut untuk membayar pajak. Contoh mobilnya. Akan disita kalau ada utang PPh atau PPN. Nah, setelah disita, akan dilelang untuk membayar utang pajaknya. Sebesar utang pajaknya itu, ya, petugas pajak berdasarkan informasi yang didapat bahwa si Anu punya aset ini gitu. Nah, kira-kira begitu. Ya. Oke, baik. Bisa tanggapin ya? Bisa. Oke. Kalau sebaliknya dengan pajak pembangunan
PBB gitu, Pak. PBB. Mm-mm. Nah, PBB sama. 2% per bulan. Nah, Oh, iya, Pak. nah, PBB itu kayak rumah kalian, itu namanya PBB perkotaan. Tadi kan saya katakan ada 2 tanggung jawab Pemda mengenai PBB, yaitu PBB P2, PBB perkotaan dan PBB pedesaan, ya kan? Ya. Iya, Pak. Gitu loh. Tetap 2%. Tapi kalau unsur tadi kan saya bilang unsur pajak itu harus efisien. Nggak mungkin dilaksanakan penagihan kalau PBB-nya misalnya hanya 100.000, 200.000. Nanti lebih besar biaya penagihannya. Ya kan? Ya mungkin secara urusan kelurahan ibaratnya dia hanya untuk mana ada urusan ke kelurahan, mana pembayaran PBB-nya, paling gitu dia tanya. Oke. Pak, boleh nanya nggak? Ya. Saya Jeremy Sregar, Pak, ingin menanyakan, apakah wajib pajak ini bekerja di dalam negeri saja, Pak? Oh ya, ada juga wajib pajak yang bekerja di dalam negeri, ada juga wajib pajak yang bekerja di luar negeri. Ya, nanti kalau di luar negeri itu masuk kepada PPh pasal 26. Ada lagi nanti di situ. Ya. Kalau misalnya Jeremy bekerja di luar negeri nih, tapi terdaftar di Indonesia nih. Nah, penghasilan kamu yang di luar negeri itu harus juga kamu sampaikan, laporkan ke dalam negeri. Nah, pajak yang dipotong yang kamu di luar negeri bisa dikompensasi di dalam perhitungan pajak yang ada di dalam negeri. Itu Jeremy. Jelas ya? Jelas, Pak. Tapi Pak, cara menyetorkan, misalkan kita harus membayar pajak dari luar negeri itu gimana ya, Pak? Ke Indonesia? Iya, Pak. Gampang. Apalagi pakai internet bisa. Nah, minta kode e-billingnya, langsung masuk. Nah, melapor SPT juga pakai Pak, internet juga. Nah. Nah, Pak, tadi kan Bapak bilang pakai kode e-billing gitu kan, Pak. Ya. Otomatis dari itu dikasih dari pengurusan NPWP. Bagaimana jika kantor pajak, NPWP bukan pengurus? Gimana? Iya, Pak. Misalnya kita kan udah ngurus NPWP gitu, Pak. Bagaimana jika NPWP yang kita urus tersebut kan kita misalnya pindah ke luar negeri. Bagaimana jika NPWP tersebut hilang? Apakah ada sanksi gitu, Pak? Yang kita terima? Kan kita kan di situ kan emang udah wajib bayar pajak, Pak, tapi NPWP-nya hilang. Jadi yang harusnya kita bayar pajak jadi lupa kita bayar pajak gitu, Pak. Itu gimana? Ya bisa saja nanti istilahnya ya bersurat kepada kalau hilang ya. Nah, sama seperti itu ya, nama kita itu tetap dibuka di file master elektronik pajak, itu tetap ada nama kita. NPWP-nya ada. Bisa diminta duplikatnya, nomornya, kartunya. Misalnya kalau sampai itu misalnya dari luar negeri, ya minta bersurat ke Indonesia. Itu. Jadi kan tiap tahun kita laporkan. Nah, gitu Jeremy. Tapi kalau kamu sudah pindah ke luar negeri total, bukan orang Indonesia lagi, ya. Nah, kamu harus istilahnya melaporkan kalau warga negara yang baik itu bahwa saya sudah pindah menjadi warga negara A. Nah, itu semua bikin permohonan untuk mematikan NPWP. Nah, kalau nanti kamu laporkan tidak jelas, namanya itu di kita itu NE, non efektif namanya itu, tidak ada laporan. Itu loh. Banyak kan sekarang itu pekerja minta NPWP tapi nggak ada laporan. Ya, ada juga
sulit untuk di Direktorat Jenderal Pajak. Ada juga pengusaha-pengusaha mau cari kerja harus ada NPWP katanya. Padahal secara logika nggak perlu dia punya NPWP karena dia belum punya penghasilan. Tapi kalau dia punya NPWP, boleh-boleh saja dia harus melapor setiap tahun SPT-nya, surat pemberitahuannya. Gitu aja. Ya. Oke? Oke, Pak. Nah, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita sampai di sini. Ya? Ya? Saya Pak mau Ada nanya lagi? Pak. Ya, apa? Mau tanya? Untuk pekerja di luar negeri bagaimana Pak? TKI ataupun TKW? Ya kalau memang sepanjang dia tidak punya NPWP, apa mau dilaporkan? Iya kan? Kalau dia punya NPWP, dia memang wajib mengisi laporan SPT setiap tahun. Itu loh. Memang TKW itu punya NPWP? Belum tentu. Nah, kalau kita punya NPWP, ya kalian tahu, wajib hukumnya harus kita melaporkan SPT tahunan setiap tahun. Wajib hukumnya itu. Kalau enggak, denda, terlambat kita. Itu. Nah, kalau nanti misalnya si Jeremy ke luar negeri, dia masih penduduk Indonesia, kerja di luar negeri, penghasilan di luar negeri, wajib dilaporkan ke Indonesia sesuai dengan di SPT-nya. Nah, ada juga misalnya si Jeremy-nya itu sudah dipotong pajak berdasarkan undang-undang di negara A. Itu bisa dibawa hitungannya dikompensasikan. Ya, dikompensasikan dengan daripada wajib pajak yang ada kewajiban kita di Indonesia. Bisa dihitung. Gitu loh. Kalau kurang, ya kita bayar. Ya. Jelas? Jelas, Pak. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada sampai di sini aja ya. Iya, Juga udah Pak. capek. Nah, ya, yang Iya, hanya Pak. aktif Baik, hanya Pak. beberapa orang aja. Ya, saya lihat ya. Yang lain enggak. Ya, saya juga udah ini. Nah, Iya, besok minggu depan kita masuk ke mekanisme pembayaran. Ya. Nah, coba difoto dulu. Kalian foto. Foto lagi guys, foto lagi. Hah? Foto lagi. Foto dong, supaya dapat semua. Giovanni.